Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairotina Jarituan, NIM 22322060300033, Prodi Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Adapun video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan desain pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Diah Nawangsari, MAG. Dan di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 9 bab 2 yang menerangkan tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi bab 2 kelas 9 Al-Quran Hadis ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menerjemah surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan benar. Yang terakhir ialah peserta didik mampu menghubungkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menerjemah surah Al-Mutaffifin, kita terlebih dahulu membaca bersama-sama surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna yaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang-orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dan melihat Tuhannya. Benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Selanjutnya ialah pengertian dari sikap jujur dalam muamalah. Jadi dalam kamus KBBI, jujur itu adalah lurus hati atau tidak berbohong.
Dan juga bisa dikatakan bahwasanya jujur itu sebagai perilaku yang tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Jadi oleh sebab itu, jujur itu selalu identik dengan sikap baik. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu siddiq, yang berarti jujur. Jadi jujur itu merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Jadi jika kita melakukan kejujuran satu kali, maka orang akan percaya kepada kita. Justru sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, maka sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya, muamalah. Jadi muamalah itu hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jujur dalam muamalah itu adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non-muslim, dan tidak melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan. Selanjutnya ialah asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Jadi pada asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin ini Allah itu menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai Ibnu Bajah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Diketahui bahwa penduduk Madinah itu termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang jujur dalam menimbang dan menakar. Selanjutnya, arti dari mufradat surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Yang pertama, izaktalu, jika mereka menerima takaran, yastawfuna, mereka minta dipenuhi, yukhsiruna, mereka mengurangi, mab'usuna, mereka akan dimakinkan markum yang berisi catatan amal, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, mu'tadin, orang yang melampaui batas, asim, bergelimang dosa, asatirul awwalin, dongeng orang dahulu, lamahjubun, benar-benar terhalang. Adapun kandungan surah Al-Mutaffifin ini, jadi tema pokok dalam surah ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang yang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Jadi ayat 1 sampai 6 itu menerangkan bahwa Allah itu memulai surat dengan ancaman bagi orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Jadi wailil mutaffifin. Jadi pada kata wail itu artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Adapun ayat 7 sampai 17 itu menjelaskan bahwa Allah itu menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terhadap dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yaitu kumpulan buku para setan dan orang-orang kafir. Jadi mereka itu yang mendustakannya para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama mutad atau melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua asim, yaitu orang yang bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilempar ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Selanjutnya surah Al-An'am ayat 152.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa auful kaila wal mizana bil qis. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintah kepadamu agar kamu ingat. Adapun asbabun nuzul surah Al-An'am ayat 152 ini dari Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Imam Tabrani dari Ibrahim ibnu Nailah dari Ismail ibnu Umar dari Yusuf bin ibnu Atiyah dari Ibnu Aun dan Nafi dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW surah Al-An'am itu diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 rakaat dan mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Selanjutnya arti mufradat dari surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati malal yatimi harta anak yatim ahsanu yang lebih bermanfaat ya balugha asyuddah sampai dia mencapai usia dewasa wa auful kailah, dan sempurnakanlah takaran wal mizanah, dan timbangan bil qist dengan adil fa'dilu, bicaralah sejujurnya. Adapun kandungan surah Al-Mutaffifin ini ialah dengan yang diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar nasib keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab sampai dia mencapai usia dewasa mampu mengelola hartanya. Dan ayat ini itu memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakannya takaran dan timbangan secara adil. Jadi tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Dan juga penjual ini tidak diharuskan untuk menambah barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Jadi ayat ini itu menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak ingin memberatkan pemeluknya. Dan juga ayat tersebut perintah untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, sebab kejujuran itu adalah keadilan, adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dalam keadilan harus tepat pada ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibatnya dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Dan juga ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.